Kami akan mencoba bergabung kembali dengan Aditya Pranata untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini evakuasi para korban. Adit, bagaimana perkembangan terbaru pada saat hari ini? Ya, sampai dengan saat ini sudah tepatnya ada 14 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Dan yang terakhir tadi tiba 1 jenazah dengan mobil Basarnas, di mana 2 sebelumnya dibawa mobil ambulans. Dan memang pemirsa, di antara 14 ini 1 di antaranya adalah seorang wanita. Dan sampai dengan saat ini kami sudah memperoleh informasi ada sebanyak 8 orang yang sudah teridentifikasi. Di antaranya yang pertama adalah Alexander Sembiring, warga Simpang Korpi Kabanjahe, pelajar SMA 1 Merdeka. Yang kedua adalah Daud Surbakti, usia 17 tahun, Desa Payung, dan juga seorang pelajar. Yang ketiga adalah Dipa Nusantara, 17 tahun, SMA Brastagi. Yang keempat David, 17 tahun, kelas 2 SMK Simpang Korpri. Yang kelima bernama Mahal Sembiring, usia 25 tahun, guru honor di SD Guru Kinayan asal Payung. Yang keenam Rizal Saputra, 23 tahun, Jalan Karya Bakti Medan, dan diduga seorang jurnalis ataupun juga wartawan salah satu media di Sumatera Utara. Yang ketujuh adalah Teken Sembiring, usia 47 tahun, Desa Gurki. Dan yang kedelapan Santun Siregar, usia 25 tahun, dari GMKI Kuta Cane, mahasiswa. Dan saat ini bersama kami sudah ada seorang keluarga dari Mahal Sembiring, Mahal Surbakti, maksud kami, seorang guru honor. Baik, Ibu, dengan siapa namanya Ibu? Febrina Berupandia. Ya, Ibu Febrina, bisa diceritakan cerita awal sebelum Bapak Mahal ini pergi? Iya, kemarin ada Mahal ini mantan kuliah di Quality. Kemarin ada kawannya 4 orang dari Kota Cane datang ke Payung, nginap di sana. Baru kawannya tadi mau lihat gunung karena sering meletus, sering orang cerita, dia penasaran gitu kan. Jadi tadi pagi siap sarapan pagi, orang itu langsung ke Sukamria. Udah pas sebelum berangkat itu dia pamitan sama adiknya bapak. Dia bilang, "Pak, kami mau lihat Gunung Sinabung ke Sukamria. Ada kawan kuliahku dari Kota Cane mau lihat," katanya gitu. Terus sesudah itu pas meletus gunung udah nggak ada kabar lagi. Kami hubungi, HP-nya masuk tapi nggak diangkat. Dia pamit itu dari mana Ibu? Dari Desa Gurki atau dari pengungsian? Desa Payung. Desa Payung. Iya, semalam orang itu kan nginap di Payung. Baik. Karena datang kawannya dari Kota Cane. Ya, ketika minta izin untuk ke Desa Sukamria, apakah tidak khawatir? Karena itu kan daerah yang sangat berbahaya. Karena sering juga orang itu ke sana, mungkin enggak, karena jadi cuman dikasih pesan aja hati-hati gitu aja. Karena sering juga orang lihat-lihat ke sana. Ya, sebenarnya untuk daerah Desa Sukamria ataupun juga beberapa desa yang ada di dekat kaki gunung itu, ada tidak Bu larangan dilarang masuk atau posko-posko penjagaan dilarang masuk? Ada. Itu pun tadi nggak dikasih sama tentara. Cuman orang ini nyerobos saja, curi-curi mau masuk gitu. Baik, karena ingin melihat ya Bu ya. Iya. Apakah Bapak Mahal ini termasuk dengan teman-teman, dengan yang lainnya atau bagaimana Ibu? Iya, ada bersama dia ada rombongan 4 orang kawannya yang kuliah, mantanku kuliahnya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Dan ini yang dikatakan meninggal dunia, ada 1 perempuan dan juga... Iya, mungkin ya karena kawannya ada kata bapak itu 1 perempuan. Beberapa diantaranya ini adalah mahasiswa dari Kota Cane Aceh. Bukan mahasiswa Quality, cuma kampungnya di Kota Cane. Baik, dan ada hubungannya dengan siswa-siswa pelajar yang masih muda tadi Bu? Enggak, orang itu lain lagi. Itu rombongan pelajar tadi lain lagi sama rombongan orang ini. Lain lagi. Baik, terima kasih Ibu Febrina. Dan kebetulan juga pemirsa di sini adalah seorang relawan yang ikut melakukan evakuasi terhadap mayat ataupun juga jenazah yang berhasil ditemukan, dan total saat ini sudah ada 14. Ya, dengan siapa namanya Bang? Bang Manulang. Bang Manulang, bisa diceritakan sama kita mulai dari jam berapa melakukan proses evakuasi ini Bang? Tadi sekitar menjelang siang kami mendapat informasi bahwa ada tadi kata seorang anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit Eparina. Karena pagi-pagi itu dia bersama orang tua mau ziarah katanya ke kampungnya. Ternyata waktu pas ziarah gunung meledak. Saya di situ ketepatan sama ketua KNPI Kabupaten Karo, Balikur Ginting. Ternyata beliau merasa iba
mendengar berita itu, langsung saya diajak turun ke lokasi. Ternyata sampai di lokasi Gurki, ya kita melihat antara aparat sama masyarakat bertegangan urat ya. Karena bagaimana dibilang mereka tidak berani masuk ke evakuasi langsung ke terjun ke lapangan. Langsung Ketua KNPI Kabupaten Karo mengatakan langsung kalau tidak berani aparat atau BNPB masuk, kami siap bersedia untuk mengambil mayat, menjemput. Ngapain kita tunggu-tunggu? Kalau mayat ibaratnya di sana, kita hanya di sini saja. Memang sebelumnya tahu ada banyak mayat yang di situ dari mana, Bang? Ya, sejak udah sampai di lokasi, memang ada katanya, kami dengar sebelum berangkat, 5 orang lagi di sana. Nah, ternyata lebih dari 5. Nah, ini makanya kami ibaratnya sama Ketua KNPI, istilahnya relawan kami termasuk sama-sama warga Karo, masuk prihatin begitu, makanya kami langsung terobos. Kalau tidak mau ibaratnya yang bergabung sama kami ya terserah, penting kami membantu masyarakat yang sudah tergeletak di sana. Dari mulai pukul 3 sudah terlihat beberapa jenazah. Lalu apa saja yang abang lihat ketika mendapatkan yang 1 sampai dengan yang terakhir, dan kondisinya seperti apa, jaraknya seperti apa? Iya, kalau medan, ibaratnya medan ini ya memang cukup ngeri ya. Karena ibaratnya di samping kayu-kayu banyak bertumbangan, ya mayat itu pun ibaratnya banyak ditimpa kayu. Makanya kita ibarat payah mengevakuasi kalau tidak ada ibaratnya ala-ala seperti Sinso, supaya kita ibaratnya bercepat mengevakuasi, karena sebagian mayat ini kalau ditarik terkelupas kulitnya. Jadi terpaksa kita untuk ngapain, menggalang tenaga, kita rame-rame sebelum karena ada Sinso kita mengangkat kayu. Jadi supir diinstruksikan beberapa teman supaya standby karena kita menjaga bagaimana ibarat tindak lanjut gunung kita ini. Jadi kalau supir ibaratnya tinggal di mobil standby, kalau relawan kita ibarat teman-teman kita langsung mengevakuasi ke lapangan. Ya, kalau kita melihat, kalau kita mendengarkan dan ingin tahu seperti apa, apakah ini memang benar di jalur awan panas seperti itu mereka terkena awan panas ini? Iya, memang udah dekat sekali karena kalau saya melihat tadi kita berdiri sini, gunung itu udah di sana, dekat kali. Apakah tim relawan ataupun juga tim yang ikut mengevakuasi tidak khawatir ataupun juga tidak ada ketika menolong tadi erupsi atau awan panas? Ya itulah makanya kita wanti-wanti sebelum kita masuk berapa radius kilometer, kita melihat ke gunung sebentar. Kalau memang tidak ada ibarat reaksi, kita terobos. Makanya kita di lapangan sistem cepat semua. Jarak 2 meter, ganti orang supaya tidak capek mengangkatnya. Kalau 1 orang lagi ibaratnya mengangkat atau 4 orang bawa tandu, itu kalau nggak diganti itu akan termasuk capek sekali, karena di sana banyak kali debu-debu atau udah termasuk tinggi dia termasuk kaki kita capek untuk naik ke atas. Kita mendapat informasi ada beberapa sepeda motor di sana. Apakah mereka dekat dengan sepeda motornya atau jauh? Ya kalau sepeda motor itu tidak saya lihat, cuman ibaratnya teman tadi saya tanyakan, memang nggak pala jauh dari meninggalnya si korban kepada sepeda motornya. Baik, terima kasih Bang atas keterangannya dan juga ceritanya terkait dengan proses pengevakuasian 14 jenazah yang telah berhasil ditemukan walaupun dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Nanti saya akan kembali pemirsa untuk kembali bertanya dengan pihak BNPB ataupun juga beberapa narasumber lainnya terkait dengan ditemukannya 14 jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Tanah Karo.